Kaget sih, karena aku mikirnya kan udah selesai ya. Iya, saya juga mikirnya kemarin udah selesai di sini. Iya, udah maaf-maafan juga. Terus kemarin setelah aku pulang dari sini juga Mbak Elmi ada komunikasi, alhamdulillah. Kayak saya, Elmi, saya berterima kasih dan lain-lain lah, basa-basi gitu. Aku kira semua baik-baik saja. Ya saya pasrahkan sama Allah lah, hanya Allah yang tahu lah gimana keadaan saya dan keluarga saya gitu. Bukan takut, sekali lagi nggak takut Bang, kita sama-sama manusia. Kita sama-sama makan nasi, apa yang kita harus takutkan? Kecuali sama yang di atas, sama Allah. Gitu, saya lebih cenderung sedih sama statement Mas Agus. Terus kok jahat banget, yang ngebully kan bukan saya. Yang ngebully kan nanti saya nggak ngolok-ngolok, saya ngolok-ngolok dari mana? Kisruh uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah yang diberikan kepada Agus Salim nampaknya masih berlanjut panas. Pasalnya, usai lama bungkam, Pratiwi Novianti akhirnya memberikan tanggapan terkait somasi dan laporan yang telah dilayangkan Agus Salim terhadap dirinya di Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu. Ia dengan diiringi air mata yang deras membasahi pipinya, Pratiwi Novianti pun meluapkan betapa kecewa dirinya menyaksikan sikap Agus Salim yang telah ia bantu dengan ikhlas. Lebih lanjut, mantan pramugari yang kini aktif di media sosial itu pun tak menampik jika dirinya betul-betul merasa tersudutkan dengan adanya kehebohan ini. Lantas seperti apa langkah selanjutnya yang akan ditempuh pihak Agus Salim? Serta benarkah pula Pratiwi Novianti dibuat terkejut dengan langkah pihak Agus Salim? Kaget sih, karena aku mikirnya kan udah selesai ya. Iya, saya juga mikirnya kemarin udah selesai di sini. Iya, udah maaf-maafan juga. Terus ya maksudnya nggak ada kendala apapun. Nah, kemarin setelah aku pulang dari sini juga Mbak Elmi ada komunikasi, alhamdulillah. Kayak saya, Elmi, saya berterima kasih dan lain-lain lah, basa-basi gitu. Aku kira semua baik-baik saja, berjalan dengan baik-baik saja. Kok bisa-bisanya saya yang ngebantu dari awal? Saya ngebantu dari awal, tapi saya yang sekarang posisinya diserang gitu. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut. Enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, apa? Buat pribadi saya. Mengatakan bahwa aku tidak mau dikait-kaitkan, berarti kan nggak ada kaitkan, sehingga dia ingin melepas. Tapi yang terjadi, dana itu kembali ke rekening yayasan dan dikuasai oleh pemilik yayasan. Nah, sampai saat ini pemilik yayasan tidak pernah melindungi dan membela Agus yang lagi buta, sehingga hari ini Agus diri dan menyatakan saya nggak tahan lagi katanya. Saya di sini jadi orang yang merasa kalau dibilang tersudut, ya saya juga tersudut. Kok bilang dari awal untuk operasi mata, terus sekarang bilangnya yang berbeda gitu loh. Tapi qadarullah, alhamdulillah, terima kasih banget untuk netizen ya, mereka sangat cerdas, smart, dan mereka tahu ketika aku menjelaskan ini adalah sebuah kenyataan dan berdasarkan dari mereka yang mereka sampaikan ke saya. Langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang gitu ya, tapi itu kenyataan tidak benar gitu. Saya tekankan sekali lagi, karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya. Wah, itu kan kredibilitas saya dipertaruhkan, itu poin pertama. Yang kedua, ini adalah amanah Bang, amanah dari masyarakat di seluruh Indonesia yang peduli sama Mas Agus. Kalau saya membiarkan hal ini, nanti yayasan saya dipertanyakan, Mbak Novi, itu gimana Mas Agus kemarin udah diopen donasiin, dioperasi nggak? Jadi nggak dia? Uangnya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Itulah gunanya transparansi. Kan saya udah sarankan, kalau lu nggak mau itu uang terpakai dengan Agus, nggak ikhlas, ya, mau ngawasin, jadi istrinya Agus saja, nikah sama Agus, dijagain sana, biar uangnya nggak habis. Atau jadi babysitternya Agus. Yang pasti kalau masih tidak ditanggapi, ya tidak ada upaya untuk mediasi, artinya proses hukum yang sudah kita lakukan itu tetap berjalan, bahkan nanti bertambah ya, karena kita berniat membuat laporan yang baru ya, seperti itu. Karena bagaimanapun
pihak yang dirugikan itu terkait pencemaran nama baik itu ada 5 orang. Ya, Agus, istrinya, Bu Wawa, dengan 2 anaknya. Dan itu akan membuat laporan tersendiri-sendiri. Artinya nanti akan ada 5 laporan gitu loh. Jadi ya memang faktanya seperti itu gitu loh mereka itu. Rata-rata memang terkait pencemaran nama baik. Seperti itu gitu di media sosial gitu. Ya itu bisa dilaporkan di Polres Tangerang Kota ataupun di Polda Metro Jaya seperti itu. Karena hubungannya adalah hubungan perpindahan hak secara murni, ketika dia sampaikan si donatur atau pihak ketiga menyampaikan, oh kami udah ngasih uang ke sini tapi uangnya dipakai buat ini, itu terjadi pencemaran nama baik kalau disampaikan di depan publik. Kalau dia disampaikan di media atau dia buat podcast, ya pencemaran nama baik. Siapa yang dicemarkan? Ya si penerima donasi. Jadi kalau ceritanya penerima donasi ini kemudian melaporkan seseorang atau pihak ketiga menceritakan itu, udah benar. Polemik panas antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti benar-benar telah membuat masyarakat kehabisan kata-kata. Mana yang fakta, mana yang isapan jempol belaka, hingga kini belum semuanya terbuka. Seperti diketahui, kisruh ini bermula usai Agus Salim tertimpa kejadian yang begitu nahas. Di mana Agus yang merupakan seorang manajer kafe menjadi korban penyiraman air keras yang digadang-gadang dilakukan oleh anak buahnya sendiri. Selanjutnya, kisah pilu yang menimpa Agus pun memancing reaksi dan rasa iba dari masyarakat. Merasa tersentuh, Novi yang memiliki yayasan kemanusiaan pun mengulurkan tangan dan membantu Agus untuk menggalang dana guna mengobati mata Agus yang terluka. Namun, yang disesalkan, uang senilai 1,5 miliar rupiah itu disebut-sebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai amanahnya. Lantaran Agus diduga menggunakan uang itu untuk melunasi hutang keluarga. Sontak, hal itu pun memancing rasa kecewa dari Novi yang langsung menyuarakan kekesalannya di sosial media. Hal itulah yang membuat pihak Agus Salim merasa difitnah, hingga akhirnya kisruh hukum pun tak bisa terhindarkan. Ya, penyelesaian masalah ini supaya kedepannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi gitu yang menyiksa diri saya gitu. Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia-dunia viral ini gitu, karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu. Kenapa merugikan saya? Saya tersiksa dengan keadaan seperti ini gitu. Kenapa harus menjadi besar seperti ini? Pertama, saya dirugikan pandangan orang maupun di seluruh terus maupun di kampung saya, semua itulah saudara-saudara saya. Seakan-akan kita itu yang dikabarkan begitu gitu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Saya ingin itu semua tidak yang seperti dibayangkan gitu. Ya saya pasrahkan sama Allah lah, hanya Allah yang tahu lah gimana keadaan saya dan keluarga saya gitu. Saya udah membuat laporan pidana terhadap NP ya, untuk pencemaran nama baiknya. Dan yang kita tempuh adalah proses somasi tentang penguasaan uang dengan ancaman takut-takutin. Dan sekarang yang terjadi, Agus itu dihujat, kita juga dihujat. Seolah-olah dikatakan tidak berterima kasih. Hai seluruh masyarakat Indonesia, uang 1,3 miliar sudah diambil secara paksa. Orang buta ini dipanggil, datang, disuruh cempel, katanya ingin melihat transaksi masuk, tapi itu dana dipindahkan 1 miliar, dikejar terus, orang ketakutan. Saya minta, kalau memang kamu berhak, uang itu ambil buat kamu, nanti ambil aja uangnya. Ya, kalau begitu cara kamu sebagai orang tokoh sosial yang katanya ada kemanusiaan tapi ternyata membuli Agus dengan cara-cara tidak manusiawi, itu hanya menjadi catatan saja. Saya berjuang buat Agus bukan gara-gara ingin Agus dapat uang atau membuat donasi baru, tidak. Saya katakan Agus lawan. Sedih bang, aku kemarin itu landing malam ya, itu kepikirannya
Bukan takut, sekali lagi nggak takut bang, kita sama-sama manusia, kita sama-sama makan nasi, apa yang kita harus takutkan kecuali sama yang di atas, sama Allah gitu. Saya lebih cenderung sedih sama statement Mas Agus. Terus kok jahat banget, yang ngebully kan bukan saya, yang ngebully kan netizen. Saya nggak ngolok-ngolok, saya ngolok-ngolok dari mana? Saya lebih cenderung kecewa atas ucapan yang diucapkan oleh Mas Agus. Ya, jadi terkait Agus ini ya mungkin banyak pertanyaan juga ya, karena banyak di media sosial itu beredar, loh kok kenapa ya air susu air tuba ya, dia si N ini sudah berbuat baik tapi dilaporkannya. Pada prinsipnya mungkin orang menganggap selesai ya pada saat forecast di Denny Sumargo itu yang terakhir gitu ya. Namun tidak sampai di sana ya, karena si N dan beberapa orangnya ini masih tetap terus memberikan intimidasi, bahkan ancaman ya terkait permintaan mutasi rekening, juga terkait klarifikasi ya. Jadi membuat mereka itu depresi ya. Kalau untuk sakit hati sih, masalah ini sih kalau masalah sebenarnya saya tuh dibilang sakit hati. Ya jelas kenapa saya bilang sakit hati, kenapa harus hal seperti ini itu dijadikan ladang dosa bukan ladang pahala gitu. Dengan mengadu domba seperti itu tuh seakan-akan yang harusnya berkah buat Agus menjadi tidak berkah gitu. Ya kalau memang niatnya bersedekah, niatnya baik, ya maksud saya tuh janganlah mencari-cari yang tidak harusnya semestinya itu diviral-viralin gitu. Kan kasihan orangnya harusnya ikhlas ke saya, jadi dengan berita seperti itu, tapi kan kenyataan tidak benar gitu. Kasihan juga gitu. Yang harusnya buat ladang pahala bagi mereka, tapi jadi ladang dosa buat mereka juga gitu. Karena seujon gitu jatuhnya gitu. Di lain sisi, polemik uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah yang diterima Agus Salim tidak hanya berbuntut panjang, tetapi juga memancing reaksi beragam dari masyarakat hingga sosok-sosok besar di tanah air. Salah satunya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ketika ditemui beberapa saat yang lalu, Hotman Paris pun membenarkan jika uang donasi tersebut sudah 100% hak dari Agus Salim, sehingga penggunaannya pun tidak perlu lagi dimintai pertanggungjawaban. Tetapi di sisi lain, tentu saja tidak pantas secara moral bila Agus benar terbukti melakukan penyelewengan terhadap uang berjumlah fantastis itu. Lantas, seperti apa pandangan sederet selebriti menanggapi kisruh antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti? Saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus, siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang nyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu dipersalahkan. Aku sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini ya, cuman menurut aku kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, setidaknya siapapun yang membantu kita harus merasa berterima kasih. Jangan sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing tapi digigit sama anjingnya, jangan ya. Mudah-mudahan ya nggak sampai salah ngomong, cuman biasanya kalau orang dibantu ya kita juga harus berterima kasih. Pertama udah dibantu sama orang, terus juga harus jujur terutama, dan juga harus APAD-nya lah ya. Jangan dikasih donasi buat pengobatan tapi dipakai buat yang lainnya. Itu kan nggak etis lah, nggak layak lah. Mohon maaf ya, jangan sampai haji mumpung lah. Haji mumpung, terus azas manfaat dari belas kasih orang, terus jadi dibikin rame buat konsumsi publik.
Tapi itu terlepas itu aneh nggak mau tahu dan nggak ada urusan ke sono deh, itu urusan nafsi lakum dinukum waliyadin. Ya kalau misalnya Agus sedih kali, kenapa uangnya nggak langsung ke mata? Hah? Kalau Agus sedih kali, menderita kali, kenapa nggak langsung ke mata? Langsung buat dong ke mata. Kan udah ada duitnya, langsung terbang kemana? Ke Johor, ke Malaysia kek, kemana kek? Cari dokter yang luar biasa, kan udah ada duit. Berapa itu, 1, berapa itu, udah banyak kali itu. Nanti kalau misalnya ada sisa duit itu, baru digunakan untuk apa? Untuk buka usaha kek, untuk apa? Mata dulu. Jadi orang yang jadi orang-orang yang memberikan donasi itu yakin dan percaya ternyata uang yang kita kasih itu larinya jelas. Cuman ya terlepas dari itu ya koreksi diri sendiri aja deh, pantas atau enggak udah berbuat seperti itu. Terus hasil donasi orang udah susah-susah buat bantu kita berobat, tapi kita selewengin, apa enggak kecewa yang udah ngasih bantuan. Terus ya mbok sadar, jangan ente mau kemana sih hidup ente nih, nggak lama. Jangan sampai kepercayaan orang ente selewengin. Jadi kalau orang sekali udah nggak percaya, selaminya udah orang nggak bakal percaya dan nggak bakalan ada yang mau bantu. Ya mudah-mudahan diberikan pengobatan yang terbaik. Kalau emang insya Allah bisa sembuh ya sembuh. Kalau emang nggak bisa ya mungkin udah jalannya seperti itu. Ya tinggal koreksi diri sendiri. Mungkin ini teguran dari Allah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.